Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, jumpa kembali dengan saya Bukan Ustaz. Di hari ini saya akan bercerita sebuah kisah nyata yang pernah saya baca tentang bahaya dan dahsyatnya fitnah, walaupun kita sudah meminta maaf. Kisahnya begini. Ada seorang bapak-bapak yang benci sekali terhadap seorang ulama yang istiqomah di jalan Allah, sehingga saking kebenciannya seorang bapak-bapak ini memfitnah seorang kiai ini, seorang ulama ini. Dia memfitnah kesana kemari, menyebarkan fitnahan itu kepada orang-orang yang dia kenal, sehingga dari mulut ke mulut tersebarlah fitnah itu. Tapi si kiai tidak tahu, si ulama ini tidak tahu tentang fitnahan bapak tersebut. Suatu ketika si bapak ini alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau tobat. Tapi masih terganjal di hatinya tentang fitnah terhadap seorang kiai, seorang ulama. Sehingga beliau, si bapak ini, memberanikan diri untuk datang kepada seorang ulama yang dia fitnah untuk meminta maaf. Dia datang, setelah sampai, setelah bertemu, dia ceritakan bahwa dulu dia benci terhadap ulama, terhadap bapak kiai ini. Dia ceritakan dia telah memfitnah kesana kemari, menyebarkannya sehingga tersebarlah fitnah ini. Sang kiai, sang ulama kaget karena selama ini tidak tahu, justru tahunya dari setelah pengakuan orang ini. Tetapi dengan rendah hati dan jiwa pemaaf, seorang ulama ini memaafkan dengan tulus dan ikhlas. Tetapi beliau memberikan syarat. Ulama ini memberikan syarat kepada seorang bapak yang meminta maaf untuk kembali lagi besok dengan syarat membawa satu buah kemoceng yang terbuat dari bulu ayam. Seorang bapak ini menyanggupi ulama ini. Besokan harinya si bapak ini menghadap lagi kepada sang kiai atau sang ulama. Pak Kiai, ini permintaan kiai, kemocengnya sudah saya bawa. Untuk apa? Sang kiai tersenyum dan bertanya, apakah rumah kamu dengan jarak ke sini ke rumah kamu jauh tidak? Tidak Pak Kiai, tidak terlalu jauh dari sini. Lalu sang kiai ini menyuruh bapak ini untuk pergi ke rumahnya dengan berjalan kaki dengan syarat cabutin semua bulu ayam yang dikemoceng ini sampai habis, sampai ada satu pun yang tersisa. Bapak ini menyanggupi sang kiai ini, dan Pak Kiai ini meneruskan. Setelah sampai di rumah, kembali lagi ke sini dengan berjalan kaki, lalu pungut kembali yang telah kamu buang tadi, yang telah kamu cabutin satu persatu, seadanya, kata Pak Kiai. Berapapun yang kamu dapat, bawa ke sini. Akhirnya bapak ini menyanggupinya. Dia pergi mencabuti satu persatu bulu itu sepanjang jalan sampai ke rumahnya, sampai habis. Setelah itu, sesuai dengan perintah kiai, setelah dari rumahnya, dia kembali lagi dan memunguti satu persatu sampai ke rumah kiai. Hanya sedikit yang dia bawa, malahan hanya seperempatnya pun tidak, hanya sedikit yang dia pungut.
karena sudah terbawa oleh angin atau ada kendaraan yang lewat, terbawa oleh kendaraan, sudah hilang, sudah tersebar entah kemana. Lalu diberikanlah pada sang kiai bulu yang dia bawa ini, yang tersisa, yang dia pungut di jalan sampai dari rumahnya ke rumah kiai. Lalu sang kiai berkata, "Kamu tahu artinya ini apa?" Bapak itu menjawab, "Tidak, Pak Kiai." "Mau saya jelaskan?" "Mau, Pak Kiai." "Ini gambaran seorang yang memfitnah seseorang. Walaupun kamu sudah meminta maaf kepada yang telah difitnah, termasuk kepada saya, dan saya pun memaafkan dengan ikhlas dan ridho karena Allah, tetapi seperti fitnah itu adalah seperti yang kamu tadi cabutin satu persatu. Kemoceng yang selama perjalanan kemoceng satu persatu itu kamu cabutin sehingga tersebar kemana-mana. Itulah fitnah. Ada yang terbawa angin dari mulut ke mulut sampai tersebar, tidak tahu kemana. Nah, yang kamu pungutin ini adalah kamu meminta maaf, kamu mendatangi, kemungkinan hanya sedikit yang kamu bisa selamatkan orang-orang yang telah berakibat atau kena akibat dari fitnahan itu. Hanya sedikit yang kamu selamatkan dari sekian banyak orang yang kena fitnah itu, akibat daripada fitnah yang kamu sebar itu. Seperti sisa kemoceng ini, hanya sedikit yang kamu pungut. Seorang bapak itu kaget. Dia menunduk dan menangis terseduh-seduh. Lalu, sekarang bagaimana Pak Kiai? Bertobatlah sama Allah, beristighfarlah, bertobatlah dengan taubatan nasuha. Semoga Allah menutup fitnah itu tidak lagi tersebar kemana-mana. Karena kalau sampai terus tersebar, kamu akan terus mendapatkan dosanya. Nauzubillahi min dzalik. Sahabat-sahabatku, kita bisa mengambil pelajaran betapa dahsyatnya fitnah. Maka pantaslah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ketika orang dibunuh, memang dosa besar dan langsung mati. Tapi ketika fitnah, walaupun yang memfitnah dan difitnah telah mati, tapi efeknya terus tersebar dan dosanya masih terus sampai dosa jariah kepada orang yang melakukan fitnah. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati sahabatku, jangan menganggap enteng fitnah. Semoga kisah nyata ini menjadi pelajaran bagi kita untuk berhati-hati, jangan sampai mudah sekali memfitnah orang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.